Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Ketemu lagi. Kali ini Sensei akan menjelaskan materi tentang pengalaman berwisata dengan judul Bari itta koto ga arimasu. Pernah pergi ke Bali. Nah, berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. 3.2 adalah KD pengetahuan dan 4.2 adalah KD keterampilan. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Kali ini, kalian dapat mengidentifikasi kata yang berkaitan dengan wisata dan kesannya, serta dapat menyatakan pengalaman berwisata. Nah, berikutnya adalah pengenalan kosakata. Berikut nama-nama negara dalam bahasa Jepang. Fransu, Prancis, Indo, India, Chugoku, Cina, Amerika, Amerika, Egypto, Mesir, Indonesia, Indonesia, Australia, Australia, dan Peru adalah Peru. Nah, kalimat di atas adalah titik-titik itta koto ga arimasu. Pernah pergi ke titik-titik. Paham ya? Berikut kosakata yang kedua. Nah, ini adalah kesan terhadap pengalaman berwisata. Oishii, enak. Omoshiroi, menarik. Kirei, indah. Taihen, sulit. Subarashi, mengagumkan. Berikutnya adalah kosakata yang berkaitan dengan warisan dunia. Yang pertama, iseki, peninggalan. Shima, pulau. Islamukyo no tatemono, bangunan agama Islam. Berikutnya, gunung, yama, laut, umi, hutan, mori, dan binatang langka adalah mezurashi dobutsu. Nah, berikutnya adalah penjelasan pola kalimat. Perhatikan anak-anak, nomor 1, untuk menyatakan pernah mengunjungi suatu tempat wisata dengan pola titik-titik itta koto ga arimasu. Itta artinya pergi, berasal dari kata iku atau yang sering kita gunakan ikimasu. Iku berubah menjadi itta. Itta adalah perubahan kata kerja bentuk sambung lampau. Koto ga arimasu menunjukkan pernah. Jadi itta koto ga arimasu artinya pernah pergi. Contoh, Peru itta koto ga arimasu, pernah pergi ke Peru. Contoh yang kedua, Australia itta koto ga arimasu, pernah pergi ke Australia. Paham ya? Yang kedua, untuk menyatakan kesan. Titik-titik kata desu. Untuk menyatakan kesan yang sudah terjadi tentunya ya. Ini kata sifat golongan 1 atau yang berakhiran i. Walaupun ada juga seperti kirei, ya, itu masuk pengecualian kepada kata sifat golongan 2 atau yumei ya. Nah, titik-titik deshita ini akhiran kata sifat golongan 2. Contoh, Chugoku no ryori, masakan Cina. Chugoku no ryori wa
totemo oishikatta desu. Masakan Cina totemo sangat enak. Atau contoh yang kedua, ini untuk menanyakan kesan. Dansu wa do deshita ka? Do deshita ka bagaimana? Bagaimana menari? Atau bagaimana tarian? Taihen deshita. Sulit. Demo omoshirokatta desu. Tapi menarik. Taihen kata sifat golongan 2, maka akhirnya adalah deshita. Tapi omoshiroi berubah menjadi omoshirokatta desu karena golongan 1. I-nya hilang, tambahkan katta desu. Yang ketiga, untuk menyatakan keberadaan suatu situs warisan dunia. Polanya adalah titik-titik wa, titik-titik ni arimas. Ni arimas artinya ada di, tetap ni artinya di, arimas artinya ada. Contoh, Machu Picchu wa Peru ni arimas. Machu Picchu ini adalah salah satu warisan dunia. Peru ni arimas, ada di Peru. Contoh yang kedua, Komodo wa Indonesia ni arimas. Pulau Komodo ada di Indonesia. Paham ya? Nah, berikut adalah pola kalimat yang keempat untuk menjelaskan jenis situs warisan dunia. Polanya adalah titik-titik wa. Nah, di sini kalian isi dengan nama situs warisan dunia. Titik-titik des. Nah, kalian isi dengan penjelasan dari situs warisan dunia tersebut. Contoh, Fujisan wa Gunung Fuji takai yama desu. Gunung yang tinggi. Takai kata sifat golongan 1. Takai yama desu. Gunung yang tinggi. Contoh yang kedua, Machu Picchu wa yumei na iseki desu. Machu Picchu adalah peninggalan yang terkenal. Yumei terkenal. Kata sifat golongan 2. Nah, kata sifat golongan 2 ini jika ingin digabungkan dengan kata benda, maka tambahkan bunyi na. Yumei na iseki. Yumei kata sifat golongan 2, sekalipun dia akhiran i tapi pengecualian. Diperhatikan ya. Nah, berikut adalah pola yang kelima untuk menyebutkan peninggalan yang ada di tempat yang menjadi situs warisan dunia. Polanya adalah titik-titik ni, titik-titik ga imas atau arimas. Ga imas ada untuk benda hidup seperti binatang, tumbuhan. Ga arimas ada untuk benda mati. Contoh, Komodo ni, di Pulau Komodo, mezurashi doubutsu ga imasu. Ada hewan langka. Contoh yang kedua, Monsan Mishiru ni kishiru to kyou no tatemono ga arimasu. Monsan Mishiru, di Monsan Mishiru ada bangunan agama Kristen. Paham ya? Berikutnya adalah contoh dialog sederhana. Biru berkata, Watashi wa Chugoku e itta koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Cina. Lalu Pink bertanya, Chugoku de nani o shimashita ka? Di Cina, nani o shimashita ka? Melakukan apa?
Yumei na ryori o tabemashita. Makan masakan yang terkenal. Do deshita ka? Bagaimana? Kemudian biru menjawab, totemo oishikatta desu. Sangat enak. So desu ka? Oh begitu ya. Ii desu ne. Oke. Berikut adalah contoh monolog atau presentasi. Nah, dalam monolog ini, Hijau mengungkapkan pengalamannya pergi ke Jepang. Kalimatnya adalah Watashi wa Nihon e itta koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Jepang. Nihon de kimono o kimashita. Di Jepang memakai baju kimono. Totemo kirei deshita. Sangat indah. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Nah, kita perhatikan karena ini pengalaman, maka semua kata kerja ataupun kata sifat menggunakan bentuk lampau. Nah, berikutnya adalah contoh monolog atau presentasi. Dalam monolog ini menceritakan tentang Machu Picchu. Kalimatnya adalah Watashi tachi wa Machu Picchu ni tsuite happyou shimasu. Kami akan mempresentasikan tentang Machu Picchu. Machu Picchu wa Peru ni arimasu. Machu Picchu ada di Peru. Machu Picchu wa yumei na iseki desu. Machu Picchu adalah peninggalan yang terkenal. Totemo kirei desu. Sangat indah. Arigatou gozaimashita. Oke, selesai anak-anak. Sampai di sini dulu. Semoga kalian paham. Kokomade owarimashou. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.